Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 21. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Alani hatam jalaho bartu roham dibahin ho saluhut halongangan nabulunun laho pabotohon akai tunaposomon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, nas hari ini adalah bagian dari doa Daud setelah Tuhan menyampaikan janjinya yang luar biasa kepadanya melalui Nabi Nathan. Daud yang tadinya berniat membangun bait suci bagi Tuhan justru menerima janji yang jauh lebih besar. Tuhanlah yang akan membangun rumah baginya, sebuah dinasti yang kekal dan keturunannya akan duduk di atas tahta itu selama-lamanya, sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Tentang janji ini dapat kita maknai dalam dua hal. Yang pertama, bahwa bukan Daud melainkan anaknya Salomo lah yang akan mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Dan yang kedua, ini juga sekaligus menjadi janji yang merujuk kepada Yesus Kristus, Sang Raja dari garis keturunan Daud. Atas respon Tuhan ini, dalam doanya Daud mengungkapkan rasa takjub dan syukurnya yang mendalam. Pertama, Daud berkata, oleh karena firman-Mu. Daud mengaku bahwa semua kebaikan dan janji besar yang ia terima bukan karena kelayakannya, melainkan semata-mata karena firman dan janji Tuhan. Dan inilah yang menjadi pengingat bagi kita bahwa anugerah Allah tidak didasarkan pada perbuatan baik atau jasa kita. Tuhan berjanji memberikan dan melakukan sesuatu dalam hidup kita adalah karena karakter Tuhan Allah sendiri yang setia dan karena kasih-Nya yang tak terbatas. Janjinya adalah inisiatifnya, bukan respon terhadap sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, Daud juga melanjutkan doanya dengan berkata, dan menurut hatimu, yang menegaskan sebuah motivasi di balik janji dan tindakan Allah, yaitu hatinya. Allah tidak bertindak karena kewajiban atau desakan, melainkan karena kasih dan kerinduannya yang tulus untuk memberkati dan menjalin hubungan dengan umatnya. Hati Allah penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan dan kasih yang tak terhingga. Janji-janjinya mengalir dari keberadaannya yang penuh kasih. Maka hal ini pun seharusnya kita syukuri. Sahabatku, oleh karena firman-Nya dan menurut hatinya, Tuhan melakukan segala perkara yang besar dalam hidup orang-orang percaya. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Daud, Tuhan juga dalam kasih-Nya akan menyatakannya kepada kita saat ini. Janjinya yang besar yang melampaui imajinasi dan harapan kita. Bagi kita, ini mengingatkan bahwa rencana dan perbuatan Tuhan bagi hidup kita jauh lebih besar, jauh lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang bisa kita bayangkan. Di tengah berbagai pergumulan yang akhirnya membuat kita cenderung membatasi Allah berkarya, nas ini menyegarkan kembali pengharapan kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan hal-hal yang tidak terduga dan luar biasa, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Maka sahabatku semua, tetaplah bersyukur dan pastikan imanmu tertuju hanya kepada Tuhan Allah yang berkuasa membuat hal-hal luar biasa dalam hidup kita saat ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.